محمد ابعد الناس ولا توكل على الله. يلا يلا. يلا يا عم يلا يا حبيبي. توكل على الله يا عمي. Kalau kita membahas negara Israel, memang gak ada habisnya. Negara yang identik dengan bintang Daudnya ini masih saja berbuat kerusakan dengan mengobarkan api peperangan di Timur Tengah. Ibarat pepatah mengatakan, kehebatanmu tidak akan bertahan lama. Semua sudah diatur Tuhan. Jika kehebatan itu sudah dicabut olehnya, kamu hanya bisa gigit jari dengan kesombonganmu. Itulah yang harus dirasakan oleh prajurit-prajurit Zionis yang sedang menderita hebat di medan pertempuran. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, sebanyak 8.497 tentara Zionis harus menjadi korban dalam perang di Timur Tengah yang masih bergejolak. Jumlah korban ini merupakan gabungan dari perang Lebanon, Gaza, hingga Iran. Seolah belum kapok, Israel masih saja terus berkonfrontasi melawan Hezbollah. Masalah dengan Indonesia saja masih belum kelar. Zionis malah terus mencari gara-gara. Mahfud MD meminta agar Indonesia nggak lepas tangan dengan kematian Prakariko Pramudia. Gak hanya Indonesia, kecaman juga berdatangan dari dunia internasional. Amerika Serikat yang biasanya menjadi sekutu bahkan meminta Israel untuk segera berhenti dan menghormati gencatan senjata. Apakah ini bakal menjadi akhir kesombongan Zionis dan bisa mengakhiri perang di Timur Tengah? Cetak Gol coba merangkum kekalahan Israel dalam perang Timur Tengah sebagai berikut. Ribuan prajurit Israel berguguran dalam perang Timur Tengah. Jika kamu sudah mendengar kata Israel, apa yang terlintas di pikiranmu? Ya, arogan dan angkuh, mungkin itulah penggambaran yang cocok untuk negara yang terkenal akan bintang Daudnya ini. Dunia kini harus melihat kembali Gaza yang masih terus digempur habis-habisan oleh militer Zionis. Per hari ini saja, IDF sedang gencar-gencarnya menargetkan infrastruktur sipil Palestina. Lagi-lagi, IDF menargetkan drone dan rudalnya menyerang pemukiman sipil padat penduduk. Kejadian ini mengakibatkan satu unit mobil yang sedang melintas mengalami kerusakan. Sedikitnya 5 orang harus meregang nyawa akibat serangan agresif terbaru dari IDF, termasuk menewaskan seorang komandan Hamas, Iyad al-Shanbari, dan termasuk putranya bernama Salah. Laki-laki berusia 9 tahun tewas ketika serangan drone Israel terjadi bersamaan dengan penembakan artileri di sebelah timur Khan Yunis, tulis Badan Pertahanan Sipil Gaza. Konfrontasi juga nggak hanya terjadi di Gaza saja. Konflik militer Zionis dengan Hezbollah masih terus berlangsung dan bahkan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kita semua tahu jika Israel sedang menjalani masa gencatan senjata dengan Lebanon. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Trump meminta Israel dan Lebanon untuk bisa sama-sama menahan diri dan menghormati gencatan 3 minggu ke depan. Namun realita tak seindah ekspektasi yang dibayangkan. Janji suci yang terjalin antar kedua negara dirusak oleh sifat rakus dan tamak bangsa penjajah seperti Israel. Militer Zionis justru melakukan penghancuran total di sejumlah kawasan Lebanon. Layaknya orang yang tak tahu malu, IDF malah bangga dengan aksi sadis yang diperbuatnya.
Militer Zionis memamerkan sifat bangisnya dengan merilis video penghancuran infrastruktur Hizbullah. Hizbullah yang gak mau negaranya diacak-acak langsung membalas serangan mematikan. Tetapi bukan menargetkan warga sipil, melainkan membidik prajurit Zionis yang sedang bertugas. Jika kamu sudah menonton video cetak gol sebelumnya, Hizbullah melancarkan rudal dengan presisi tinggi. Rudal ini telah berhasil menghukum perbuatan bejat IDF. Wow. Ya, lalu tolong kabin. Dalam video beredar, nampak jelas tentara Israel lari kocar-kacir layaknya seekor rusa yang hendak diterkam singa. Kejadian ini mengakibatkan puluhan tentara Zionis mengalami luka-luka. Mereka dilarikan ke rumah sakit di kota Haifa dengan menggunakan helikopter. Menurut kabar yang beredar, sebagian tentara Zionis ada yang meninggal dunia saat menjalani perawatan. Gak seperti biasanya, Israel mau membuka berita buruk tentang negaranya. IDF mengakui jika prajurit mereka banyak yang menjadi korban hingga kewalahan menghadapi serangan Hizbullah. Surat kabar Ynet News menyebut drone Hizbullah sangat sulit ditangkis oleh IDF. Media Israel ini menilai jika Hizbullah menggunakan drone canggih berteknologi fiber optik. Kabel fiber optik berguna agar drone kebal terhadap gangguan elektronik atau jamming. Sinyal GPS juga nggak bisa spoofing hingga terbang berdasarkan gambar langsung dari kamera ke operator tanpa gelombang radio yang bisa diblokir. Ukurannya memang kecil dan ledakannya tak sebesar rudal. Tetapi presisi drone ini sangat luar biasa. Hizbullah mengaku bahwa retaliasi serangan tadi barulah permulaan. Milisi Lebanon itu berjanji bakal mengeluarkan serangan yang lebih brutal. Hizbullah tidak akan pernah berhenti menyerang prajurit Zionis sampai mereka benar-benar lenyap dan angkat kaki dari wilayahnya. Serangan balasan ini akan berlanjut sampai agresi Israel Amerika terhadap negara dan rakyat kami berhenti, bunyi pernyataan Hizbullah.
Apakah Israel tidak sadar bahwa peperangan ini hanya bisa menimbulkan kerusakan dan tidak membawa keuntungan? Yang menjadi korban bukan hanya warga sipil tetapi juga prajurit. Sejak Israel mengobarkan peperangan, sebanyak 8.497 tentara Israel harus menjadi korban. Jumlah korban ini meliputi peperangan akibat ulah Zionis perang melawan Iran, Lebanon, hingga Gaza. Data tersebut bahkan hanya diambil pada bulan Februari 2026. Bayangkan, hanya selang 2 bulan, ribuan prajurit baik dari Israel dan negara lain harus berguguran karena keserakahan para pemimpin Israel. Bahkan data terbaru menunjukkan 15 korban luka pada serangan Hizbullah hari Minggu kemarin. Kalah dalam perang malah jarah rumah warga. Dengan fakta bergugurannya prajurit Israel di medan tempur, semakin menguatkan asumsi kita bahwasannya kekuatan militer Zionis tidak sekuat yang kita bayangkan. Karena perang regional ini mengakibatkan prajurit Zionis terkena mental. Media Israel yakni Haaretz melaporkan, puluhan tentara mereka mengalami stres berat. Gak sedikit dari prajurit Zionis yang sudah gak tahan melakukan aksi bunuh diri. Mereka berbondong-bondong untuk menghabisi dirinya sendiri menggunakan bom karena sudah nggak kuat. Berdasarkan laporan tersebut sudah ada 11 prajurit Zionis yang bunuh diri. 6 diantaranya merupakan tentara aktif dan 3 lainnya merupakan tentara cadangan. Sementara 2 kasus bunuh diri lainnya melibatkan anggota kepolisian. Salah satunya anggota wajib militer yang bertugas sebagai polisi perbatasan di Israel dan Lebanon. Untuk tentara yang masih hidup, mereka diselimuti penderitaan luar biasa. Kelaparan hingga tidak punya tempat bernaung bikin prajurit Zionis sampai-sampai kehilangan akal. Dalam video yang beredar, tentara Israel memasuki rumah salah satu warga Lebanon. Mereka mengambil barang-barang berharga seperti perhiasan. Gak cuma itu saja, mereka juga merampok bank. Aksinya ini nggak hanya dilancarkan militer Zionis pada negara Lebanon saja, melainkan juga ikut menjarah rumah hingga perkantoran-perkantoran di kawasan Gaza. Ini menunjukkan sebenarnya yang bermasalah bukan hanya petinggi Israel, melainkan juga prajurit mereka. Sikap semena-mena ini seolah sudah menjadi turun-menurun oleh bangsa Yahudi. Bahkan api peperangan juga nggak hanya dikobarkan pada Lebanon dan juga Gaza. Benjamin Netanyahu diketahui menginstruksikan untuk menyerang Suriah. Petinggi Zionis mengatakan agresi militer ke Suriah merupakan serangan lanjutan setelah Lebanon. Mungkin ini merupakan agenda yang telah mereka buat dengan tajuk Israel Raya. Proyek ini meliputi wilayah Suriah, Lebanon, serta Palestina. Gak mengherankan jika kekejian Israel masih akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Mungkin petinggi Israel merasa jika tindakan semena-mena akan terus abadi, sebab tidak mungkin ada yang berani menghentikan ambisi Zionis yang ingin menguasai sebagian kawasan Timur Tengah. Celana pendek untuk pria dan wanita kini turun harga dan sangat cocok dipakai olahraga. Cek linknya di bawah ini. Dunia ikut membantu Indonesia menyelesaikan masalah. Israel mungkin boleh berpikiran bahwa tidak akan ada negara yang bisa menghentikan ambisinya. Tetapi yang harus diingat, Zionis masih punya satu masalah dengan Indonesia. Meninggalnya perakar Riko Pramudia tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, prajurit perdamaian Unifil asal Indonesia ini menjadi korban keempat yang bertugas di Lebanon. Gugurnya prajurit perdamaian Indonesia menjadi satu dari 1000 kebejatan yang dilakukan Zionis. Mahfud MD pun mendesak agar pemerintah hadir menjamin keselamatan para personel. Menurut Mahfud, tugas yang dijalankan prajurit TNI bukan sekedar misi biasa. Mereka menjalankan amanah negara yang harus diiringi dengan perlindungan paling maksimal. Mahfud menegaskan, setiap resiko yang terjadi di lapangan harus disertai penjelasan transparan dari pemerintah. Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu harus dijamin keselamatannya. Kalau tidak selamat harus ada penjelasan mengapa itu terjadi, kata Mahfud.
Mahfud menilai ada persoalan mendasar terkait kejelasan komando dan jaminan keamanan yang diterima prajurit Indonesia. Ia menyoroti belum jelasnya pihak yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan di kawasan konflik. Gak hanya kecaman, Indonesia juga secara berani melakukan tindakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mendesak PBB memberikan sanksi tegas kepada Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, Israel jelas melanggar hukum internasional terkait larangan menyerang pihak non-kombatan dan personil PBB. Hal ini diatur sebagaimana dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Keselamatan Personel PBB 1994. PBB sudah seharusnya menjatuhkan sanksi terhadap Israel yang dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri maupun Sekretariat PBB sebagai pelaku penyerangan yang menewaskan 4 prajurit TNI dan melukai 4 lainnya, kata Hidayat. Hidayat menambahkan tindakan itu sudah masuk ke dalam kategori kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma. Indonesia tidak sendirian untuk melawan kebejatan Israel. Negara-negara Eropa mulai sadar jika kelakuan Zionis sudah amat keterlaluan. Setelah jatuhnya korban dari prajurit Indonesia, IDF malah mencari gara-gara dengan negara lain. Pasukan penjaga perdamaian asal Italia ikut menjadi korban keganasan rudal Zionis. Kendaraan operasional milik mereka hancur ditembaki tentara Israel di Lebanon. Pemerintah Italia langsung meradang melihat tentaranya dijadikan target sasaran peluru tembak. Pemerintah Roma seketika memanggil duta besar Israel untuk memberikan teguran keras. Tembakan peringatan Israel merusak salah satu kendaraan kami. Untungnya, tidak ada korban luka yang dilaporkan. Tetapi konvoinya terpaksa kembali, kata Antonio Tajani selaku Menlu. Kebiadaban Israel telah menyatukan Indonesia dan Eropa dalam satu barisan. Penjajah Zionis kini perlahan mati kutu dikeroyok banyak negara besar. Gak hanya Eropa, Amerika Serikat yang biasanya menjadi sahabat juga ikut mengecam. Kalau kami menduga, Trump nampaknya juga kecewa dengan Israel yang menyerang markas UNIFIL. Kami mengambil acuan dari kecaman Amerika Serikat terhadap serangan UNIFIL di bulan Februari lalu. Sebagai informasi, markas perdamaian ini memang selalu menjadi sasaran serangan. Dalam pernyataan resminya, Amerika Serikat mengecam keras serangan terhadap konvoi UNIFIL di Beirut. Meski serangan saat itu disebut dilakukan oleh Hezbollah, tetapi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan. Amerika Serikat sebenarnya tidak mau markas UNIFIL diserang musuh. Negeri Paman Sam menganggap markas UNIFIL sebagai zona netral tanpa boleh diserang. Israel seolah ditinggal oleh sekutu setianya di medan tempur. Tampilanmu makin kece kalau beli sepatu sneakers dari Kiping, sekarang turun harga. Buruan cek linknya. Itulah ulasan kekalahan Israel dalam perang di Timur Tengah. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah tanpa kehadiran negara-negara sekutu bakal membuat Israel benar-benar kapok dan tidak ingin menyerang negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.